Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kedua ini dalam mata kuliah optimasi, kita akan membahas sebuah metode dalam sistem pendukung keputusan, yaitu metode multifaktor evaluation process atau disingkat dengan MFEP. Jadi ini adalah sebuah metode yang biasa digunakan untuk mendukung keputusan. Ya. Baik, tujuan instruksional, tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pengertian multifaktor evaluation process. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan konsep perhitungan multifaktor evaluation process. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyelesaikan suatu studi kasus pemilihan alternatif dengan beberapa kriteria menggunakan metode multifaktor evaluation process. Oke, kita lanjut pada pengertian dari MFEP. Ya. Dalam metode multifaktor evaluation process, pengambilan keputusan dilakukan dengan memberikan pertimbangan subjektif dan instruksi terhadap faktor yang dianggap penting. Jadi di sini nanti fungsinya adalah untuk mengambil keputusan sebenarnya. Mana yang terbaik dari beberapa alternatif yang dijadikan sebagai pilihan. Ini biasanya dilakukan oleh seorang manajer dalam menentukan sebuah keputusan. Konsep perhitungan multifaktor evaluation process adalah sebagai berikut. 1. Memberikan bobot atas multifaktor yang terlibat dan dianggap penting. Ya, memberikan bobot pada setiap multifaktor yang terlibat yang dianggap penting. Yang kedua, menentukan faktor-faktor yang dianggap penting. Setelah itu kita menentukan mana faktor-faktor yang dianggap penting. Ya. Yang ketiga, membandingkan faktor-faktor tersebut sehingga diperoleh urutan faktor berdasarkan kepentingannya. Mulai dari yang terpenting utama, terpenting kedua, dan seterusnya. Faktor ini maksudnya adalah alternatif ya. Dalam nanti di bentuk Excelnya akan ada nanti. Terakhir akan ada contoh dalam bentuk Excel. Maksud faktor-faktor di sini adalah alternatif yang digunakan untuk mengambil keputusan. Yang terakhir adalah memberikan bobot pada setiap faktor yang digunakan, di mana total bobot harus sama dengan 1. Nanti setiap faktor akan diberikan bobot, yang mana nanti ketika semua bobot dijumlahkan itu sama dengan 1. Seperti itu. Oke, di sini langsung studi kasus biar langsung bisa kita mata kuliah optimasi ini kita fokus pada sistem pendukung keputusan ya. Kita fokus pada sistem pendukung keputusan, metode-metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ya. Di sini ada studi kasus tentang bagaimana menggunakan perhitungan multifaktor evaluation process ya. Bagaimana kita mengambil keputusan dengan menggunakan metode MFEP ini. Ya. Jadi di sini kita memiliki alternatif 3 ya. A1, A2, A3. Intinya di sini kita akan memilih lesehan terbaik ya. Memilih lesehan terbaik yang mana lesehan itu terdiri dari 3 lesehan, lesehan 1, lesehan 2, lesehan 3. Jadi kita ingin memilih dari 3 lesehan ini mana yang terbaik. Jadi lesehan ini disebut sebagai alternatif ya. Alternatifnya ada 3, A1, A2 dan A3. Di mana untuk memilih mana yang terbaik dari ketiga lesehan ini kita membutuhkan kriteria ya. Yang di sini terdapat 5 kriteria yang dijadikan sebagai nanti penentu untuk mana yang terbaik dari ketiga lesehan itu. Yang pertama adalah C1 kualitas makanan, yang kedua harga makanan, yang ketiga pelayanan, yang keempat suasana, dan yang kelima jarak. Di mana bobot pada setiap kriteria 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap kriteria itu
dari setiap kriteria itu diberikan bobot. Nah, yang mana untuk kualitas makanan itu 0,3, harga makanan 0,2, pelayanan 0,2, suasana 0,2, dan jarak 0,1. Jadi ketika dijumlahkan nilai bobotnya ini sama dengan 1. Masalah bagaimana cara memberikan bobot ini tergantung pada tingkat kepentingan pada setiap kriteria. Lebih penting kriterianya, maka bobotnya akan lebih besar. Ini tergantung setiap studi kasus berbeda-beda kriterianya. Nanti bisa kita diskusi dengan para manajer untuk menentukan bobot pada setiap kriteria. Baik, kita lanjut saja. Ini adalah studi kasusnya ya. Ketika kita masukkan dalam sebuah perhitungan Excel seperti ini, bobot faktornya adalah maaf ya, faktor itu bukan alternatif ternyata. Faktor itu adalah kriterianya, ya, kriteria, ya. Bukan alternatif ternyata, ya. Jadi mohon diralat di depan yang faktor itu bukan alternatif tapi kriteria, ya. Jadi di sini faktor terdapat 5 faktor di sini, yaitu kualitas makanan, harga makanan, pelayanan, suasana, dan jarak. Yang mana setiap faktor diberi bobot seperti yang tadi di studi kasus. Bobotnya untuk kualitas makanan 0,3 dan seterusnya 0,2, 0,2, 0,2 dan 0,1. Setelah kita menentukan bobot, kita evaluasi setiap faktor. Ya, setiap faktor kita evaluasi. Di sini ada faktornya kualitas makanan, harga, pelayanan, suasana, dan jarak. Sedangkan di sini ada alternatif, yaitu lesehan 1, lesehan 2, dan lesehan 3. Setiap alternatif kita beri nilai, ya. Nilai random saja, terserah kalian mau dikasih berapa, ya. Di sini kita sudah kasih untuk lesehan 1 untuk kualitas makanan 6, harga makanan 4, pelayanan 2, suasana 3, jarak 5. Ini bebas ya. Bagaimana cara kita, apa sih sebenarnya 6, 4, 2, 3, 5 ini adalah input ya, nilai input pada setiap kriteria. Biasanya kita bisa menggunakan skala Likert ya untuk menentukan ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang penilaian ini ya. Intinya seperti ini dulu. Ya, jadi kita kasih nilaian di lesehan 1 itu untuk kualitas makanan dia 6. Anggaplah skalanya dari 0 sampai 10 gitu ya. 0 itu jelek, 10 itu bagus. Jadi kualitas makanan untuk lesehan 1 itu 6. Ya, untuk lesehan 2 7, untuk lesehan 3 7, berarti 7 ini lebih baik dari 6 seperti itu. Terus untuk harga makanan 4 4 5, untuk pelayanan 2 3 4, untuk suasana 3 3 2, dan untuk jarak 5 2 1. Ya, ini adalah input. Ini kita kasih nilai sendiri ya. Kasih nilai sendiri. Ya, ini kan cuma contoh saja. Setelah itu baru kita evaluasi setiap alternatif ya. Evaluasi faktor untuk setiap alternatif. Jadi yang pertama kita evaluasi faktor untuk lesehan 1. Ya, ini nilai yang ini 624 kita masukkan ke sini, lalu dikalikan dengan bobotnya. Bobot faktornya. Bobot faktor kita mengambil dari bobot faktor yang di atas. Tinggal dikalikan saja. 6 kali 0,3 hasilnya 1,8. 4 kali 0,2 0,8 dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan sama dengan 41. Dan seterusnya seperti itu. Untuk lesehan 2 juga dikalikan dengan bobot faktornya. Hasilnya adalah ini dan totalnya adalah 4,3. Dan seterusnya untuk evaluasi untuk lesehan 3 sama, dan nilainya adalah 4,4 totalnya. Berdasarkan dari evaluasi faktor lesehan 1, 2, dan 3, maka nilai total bobot tertinggi adalah lesehan 3 dengan nilai sama dengan 4,4. Dengan demikian lesehan 3 merupakan pilihan terbaik. Ya, berarti dengan menggunakan metode MFEP ini dari studi kasus di atas, maka nilai terbaik dari ketiga alternatif, lesehan 1, lesehan 2, dan lesehan 3, yaitu alternatif ketiga atau lesehan 3. Nah, inilah
penggunaan metode MFIP sangat gampang sekali. Nah, ya, sangat gampang sekali, bisa langsung diterapkan. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang MFIP. Kita ketemu di video selanjutnya dengan metode yang berbeda. Hanya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.